Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wattabi'in ajma'in wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsanin wa ba'du. Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman adalah Salisul Khulafa'ir Rasyidin, artinya khalifah yang nomor 3 setelah Rasulullah SAW. Tepatnya Rasulullah, Abu Bakar khalifah pertama, khalifah yang kedua Umar ibn Khattab, kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Khalifah Utsman ibn Affan yang oleh Nabi SAW, oleh Nabi sendiri, oleh Rasulullah sendiri diberi gelar Dzun Nurain, yaitu yang memiliki dua cahaya. Sebab atau asal muasal gelar tersebut yang diberikan oleh Nabi SAW adalah setelah perang Badar. Itu mulai sebelum perang Badar, artinya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sekitar 1 tahun. Pada saat itu Sayyidah Ruqayyah, putri Nabi SAW, yang tak lain adalah istri dari Sayyidina Utsman, istri yang nomor 3. Karena sebelum Islam Sayyidina Utsman telah memiliki 2 istri, artinya sebelum Islam, sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi, itu Sayyidina Utsman sudah menikahi 2 wanita. Kemudian setelah Islam, Sayyidina Utsman oleh Nabi SAW dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Yang Ruqayyah adalah bekas istri dari anak Abu Lahab, yaitu yang bernama Utaibah. Pada sebelum perang Badar di Madinah, Sayyidah Ruqayyah binti Rasul SAW jatuh sakit, sehingga pada perang Badar Sayyidina Utsman bin Affan tidak bisa hadir bersama kaum muslimin, tapi oleh Rasulullah SAW diberitahu bahwa walaka ajru ma syahidah fi Badrin. Jadi engkau Utsman sama, artinya memiliki pahala yang sama dengan hadir di perang Badar. Perang Badar adalah perang istimewa, perang yang membuat umat Islam atau para sahabat memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga Sayyidina Utsman juga oleh Nabi SAW diberi kesamaan atau disejajarkan dengan orang-orang, dengan para sahabat lain yang hadir di perang Badar. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman merawat istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasul SAW, yang kebetulan sakit parah, sehingga usai atau setelah perang Badar, istri Sayyidina Utsman yaitu Ruqayyah binti Rasul wafat. Setelah wafat, Rasulullah SAW menjenguk, atau setelah berduka, berkabung, Rasulullah SAW menjenguk Utsman, dijumpai bahwa Utsman sangat berduka dan sangat bersedih dan nangis pada saat itu. Sehingga oleh Nabi SAW ditanya, ma yubkika ya Utsman, apa yang membuat engkau menangis wahai Utsman? Sayyidina Utsman tidak banyak menjawab, hanya menjawab betapa atau mengapa saya tidak menangis, karena putri Rasulullah SAW telah wafat, telah meninggalkan kita. Dan pada saat itu Nabi bersabda, abshir ya Utsman, hadza Jibrilu atani, berbahagialah wahai Utsman, ini ada Jibril datang
dan membawa perintah, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang bunyi beritanya adalah inna qad zawwajna Utsmana bi Ummi Kulsum binti Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kami telah menikahkan Utsman dengan putri Nabi yang lain, yaitu yang bernama Ummu Kulsum. Nah, dari hal tersebut maka Sayyidina Utsman diberi gelar oleh Nabi sendiri setelah dinikahkan dengan Ummu Kulsum, diberi gelar dengan Dzun-Nurain. Nah, itu asal muasal kenapa Sayyidina Utsman diberi gelar Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya, artinya karena menikahi dua putri Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, nasabnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As ibn al-Hakam ibn Umayyah ibn Abdi Syamsin ibn Abdi Manaf. Jadi ketemu dengan nasab Rasulullah alaihi salatu wasallam di Abdi Manaf. Jadi kalau yang ke Nabi itu anak putra Abdul Manaf yang bernama Hashim turun ke Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi dikenal dengan Banu Hashim. Jadi antara Banu Hashim. Kemudian yang ke Sayyidina Utsman dari putra Abdi Manaf yang bernama Abdus Syamsin. Sehingga Sayyidina Utsman termasuk dari Bani Umayyah. Ya, karena Abdus Syamsin punya anak bernama Umayyah, dan disitulah ke Umayyah itulah dinisbatkan semua Banu Umayyah, artinya Umayyah, Bani Umayyah. Itu dari sisi nasab. Adapun sejarah atau kisah kehidupan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kebaikannya dan keutamaannya serta ketokohannya dalam Islam sudah sangat jelas bahwa Sayyidina Utsman adalah Salisul Khulafa'ir Rasyidin, artinya khalifah Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ketiga, yaitu di baiat setelah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wafat. Itu dengan cara dipilih, bukan secara dipilih langsung, tapi dipilih oleh beberapa orang. Sayyidina Umar menunjuk 6 orang untuk memilih khalifah setelah Sayyidina Umar. Kalau Rasulullah dipilih secara aklamasi oleh semua umat Islam di baiat. Kemudian Sayyidina Umar bil ahdi min Abi Bakrin ditunjuk oleh Abu Bakar. Artinya Abu Bakar mengusulkan seseorang, yaitu Sayyidina Umar. Kemudian disetujui oleh para sahabat. Kemudian Sayyidina Utsman dipilih oleh beberapa orang, yaitu 6 orang. Yang di 6 tersebut dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. 6 orang adalah Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, terus Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian yang keenam adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tapi tidak memiliki hak dipilih, hanya berhak untuk hadir memilih. Akhirnya setelah melalui berbagai proses terpilih Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu pada tahun ke 23 Hijriah. Nah, selama 12 tahun Sayyidina Utsman memimpin atau menjadi khalifah dengan dipenuhi selama memimpin daulah Islamiyah. Selama Sayyidina Utsman memimpin khilafah, menjadi khalifah, semuanya berisi dengan futuhat, artinya perlu memperluas daerah-daerah Islam, wilayah Islam, dan fokus Sayyidina Utsman ke daerah timur. Kalau Sayyidina Umar ke daerah sebelah barat, daerah yaitu ke Romawi. Oleh Sayyidina Utsman fokusnya ke daerah timur, yaitu seperti yang dikenal dengan Bilad Mawara'an Nahr, negeri-negeri di belakang Sungai Jihun.
Itu seperti Samarkand, Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, Turkistan, Tabaristan, Naisabur, Taskan, Samarkand, dan itu semua merupakan daerah atau negara-negara yang berhasil dimasuki Islam dan menjadi negara Islam di masa kepemimpinan atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan negara-negara tersebut adalah negara Islam dari dulu sampai pada kekuasaan Uni Soviet, artinya menjadi negara federasi dari Rusia sehingga disebut dengan negeri Uni Soviet, yang Uni Soviet itu runtuh pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev terakhir tahun 90-an, dan negeri-negeri Islam tersebut menjadi merdeka sampai sekarang, menjadi negeri Armenia, Azerbaijan, Samarkand, Tajikistan, Taskan, dan lain sebagainya. Adapun negara Uni Soviet hancur dan sekarang menjadi satu negara, yaitu Rusia, yang diawali oleh Presiden Boris Yeltsin dan sekarang Vladimir Putin itu. Nah, negeri-negeri Islam yang pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu berhasil dimasuki Islam itu selama kepemimpinan Sayyidina Utsman 12 tahun. Di samping itu Sayyidina Utsman juga mengadakan perluasan agama Islam, wilayah Islam ke negeri-negeri di sebelah barat Jazirah Arab, itu seperti Romawi dan lain sebagainya. Setelah sekian lama atau sekitar 12 tahun Sayyidina Utsman menjadi khalifah, pada akhirnya terjadilah fitnah besar, fitnah yang terjadi di lingkungan atau di kalangan umat Islam. Fitnah yang sangat besar yang menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Utsman seorang khalifah secara sadis. Karena Sayyidina Utsman dibunuh, disembelih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan semua para sahabat secara umum, hampir semua para sahabat semua bebas atau terlepas dari damnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Artinya tidak ada sahabat yang terlibat di dalamnya. Hanya ada beberapa sahabat yang termakan fitnah pada saat itu, tapi bisa dihitung dengan jari, tapi tidak ikut dalam pembunuhan tersebut, hanya termakan fitnah. Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan pada saat atau di hari pembunuhan Sayyidina Utsman, yaitu tepatnya pada tanggal 28 hari Jumat 28 Dzulhijjah tahun 34 Hijriah, tanpa ada kecurigaan sama sekali, tahu-tahu atau tiba-tiba rumah atau kediaman Sayyidina Utsman dikepung oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dan pada saat itu sudah umat Islam, kaum muslimin, para sahabat sudah termakan fitnah dan sebagainya. Akhirnya dibunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan pada saat sebelum wafat, istrinya yang bernama Qatilah pintu Harfasa itu bertanya kepada Sayyidina Utsman, bagaimana Anda bisa makan dan bagaimana Anda bisa minum? Sayyidina Utsman menjawab, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya didatangi Rasulullah alaihi wasallam min hadas sakfi, dari atap ini katanya, dari atap rumahnya, dan Rasulullah membawa air. Diberikan kepada saya, minumlah Utsman. Besok kamu berbuka puasa bersama saya, katanya. Sabda Nabi alaihi wasallam. Artinya Sayyidina Utsman ya sudah merasakan bahwa sudah hari terakhir di kehidupan di dunia. Setelah terbunuh, maka istrinya yang bernama Qatilah tersebut
itu yang membawa bajunya, yang membawa baju Sayyidina Utsman yang berlumuran darah diperintahkan untuk agar dibawa ke negeri Syam, yang di negara Syam itu adalah walinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tak lain adalah sepupu dari Sayyidina Utsman. Jadi kata istrinya, bawa ini ke Syam ke Muawiyah karena Muawiyah adalah wali Utsman. Sehingga kata Muawiyah berlandaskan, saya berhak untuk menuntut dan meminta agar pembunuh Utsman diusut tuntas karena saya adalah walinya. Saya berlandaskan firman Allah, "Waman qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana." Siapapun yang dibunuh secara teraniaya, mazlum, maka walinya berhak menuntut, berhak meminta agar diusut secara tuntas. Itulah Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara fadail, di antara keutamaan Sayyidina Utsman, di samping seorang khalifah, di samping Sayyidina Utsman adalah ahadul ashar al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang 10 sahabat yang diberi kabar oleh Nabi bahwa min ahlil jannah. Sayyidina Utsman adalah salah satu dari 10 tersebut. Kemudian Sayyidina Utsman juga pernah disabdakan oleh Nabi SAW, rajulun yastahi minhul malaikah. Sayyidina Utsman adalah orang yang malaikat malu kepada Sayyidina Utsman tersebut. Artinya karena akhlak Sayyidina Utsman yang begitu mulia sehingga malaikat malu. Pada saat putri Nabi, istri Sayyidina Utsman yang kedua dari putri Nabi, yaitu Ummu Kulsum. Ketika Nabi berkunjung ke rumahnya, menemukan istrinya sedang mencuci rambut Sayyidina Utsman. Maka Rasulullah bersabda kepada putrinya, kepada Ummu Kulsum, ya bunayyati irfaqu bi Abi Abdillah. Irfaqna bi Abi Abdillah. Wahai anakku, berlemah lembutlah kepada suamimu Abu Abdillah, itu Sayyidina Utsman. Fa innahu ashbahun nas bi khuluqa. Karena suamimu itu, yaitu Sayyidina Utsman, adalah orang yang paling mirip kepada saya akhlaknya. Artinya akhlak Sayyidina Utsman paling mirip, artinya sangat mendekati akhlak Nabi SAW dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Artinya kemenonjolan Sayyidina Utsman adalah dalam hal akhlak. Jadi akhlaknya, kata Nabi, mirip dengan akhlak Nabi SAW. Kemudian juga ketika perang Tabuk, atau yang disebut dengan Ghazwatul Usrah, di perang yang dalam keadaan yang sangat, umat Islam sangat dalam keadaan kesulitan, musim paceklik, musim tidak ada, artinya kehidupan sangat sengsara pada saat itu. Kemudian Rasulullah memberi semangat, mensupport para sahabat dengan bersabda, menjahaza ghazian falahul jannah. Siapapun yang memberi persiapan atau memberi dana untuk mempersiapkan perang ini, perang Tabuk, maka dia akan mendapatkan surga, kata Nabi SAW. Nah, pada saat itu para sahabat datang semua. Sayyidina Umar datang membawa hartanya. Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak menyisakan sedikit pun di rumahnya. Semua diberikan untuk pembiayaan perang itu. Jumlahnya setelah dihitung, milik Abu Bakar itu 4.000 dinar. 4.000 uang koin emas. Artinya kalau sekarang berapa kilo. Kemudian Sayyidina Utsman tiba-tiba
datang dengan membawa 300 unta, kendaraan unta, 300 kendaraan unta untuk perang. Itu lengkap dengan persenjataannya. Jadi para sahabat tinggal menunggangi, tinggal membawa. Ditambah uang 1000 dinar. Jadi 300 unta sebagai kendaraan untuk persiapan perang, lengkap dengan persenjataannya, senjata plus baju perangnya, rompi perangnya, kemudian ditambah uang 1000 dinar. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda untuk Sayyidina Utsman khusus, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Kalau Utsman mau melakukan apa saja setelah hari ini, itu tidak ada masalah. Artinya betapa mulianya Sayyidina Utsman setelah mendapatkan sabda Nabi SAW tersebut. Itu di antara fadail Utsman. Kemudian karya Sayyidina Utsman di masa kekhalifaannya yang paling fenomenal adalah pembukuan Al-Quran, sehingga dikenal sampai saat ini adalah Mushaf Utsmani atau Rasmul Utsmani, tulisan di masa Sayyidina Utsman atau Mushaf di masa Sayyidina Utsman. Karena sebelum itu Al-Quran diturunkan dengan 7 logat, 7 dialek. Di masa Abu Bakar dikumpulkan, disatukan dalam satu mushaf disebut dengan Mushaf Abu Bakar, tapi tetap 7 dialek, dialek Quraisy dan lain sebagainya, sehingga ada banyak perbedaan bahasa, perbedaan cara mengucapkan, perbedaan makhraj. Nah, kemudian pada masa Sayyidina Utsman dengan usulan atau saran dari beberapa sahabat, di antaranya adalah sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Nabi, pemegang rahasia Nabi SAW, mengusulkan, adrik hadal mushaf, adrik hadal kitab ya Amirul Mu'minin. Wahai Amirul Mu'minin, ayo kita pikirkan, ayo engkau pikirkan bagaimana dengan Al-Quran ini. Hatta la yakhtalifan nas kama ikhtalafatil yahud wan nasara fi ala kutubihim. Agar umat Islam ini tidak terpecah belah dalam masalah kitabnya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara telah berpecah. Artinya mereka orang Yahudi dan Nasara tidak memiliki kitab yang satu bahasa atau yang sama. Jadi beda-beda semua. Yang Taurat yang di Arab tidak sama dengan yang di Indonesia, Injil yang di Arab tidak sama dengan yang di Inggris, tidak sama itu semua. Nah, oleh karena itu Sayyidina Utsman membentuk tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, sehingga Al-Quran ditulis dengan satu logat, satu dialek, yaitu dialek Quraisy, dengan garis dari Sayyidina Utsman, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit faktubul Qur'ana bil lughati Quraisy. Jadi kalau ada perselisihan di antara 6 orang yang tim pengumpul Al-Quran, tim penulis Al-Quran itu, maka tulislah dengan dialek Quraisy, karena mayoritas Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy, walaupun ada beberapa logat atau dialek dari suku yang lain. Nah, hal yang perlu diketahui bahwa sab'luat atau 7 dialek yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman pada masa itu menjadi satu dialek Quraisy, yang sehingga sekarang Al-Quran satu dialek, yaitu bahasa Arab Quraisy, bukan qiraat sab'ah yang ada saat ini, bukan. Jadi beda. Itu namanya qiraah, artinya ilmu membaca. Ada yang membaca alaihim, alaihum, alaihimu, maliki, maliki. Terus ada yang sirata, zirata. Nah, itu qiraatus sab'ah atau 7
7 cara membaca, 7 ilmu qiraat, bukan 7 logat, bukan 7 dialek. Nah, kalau yang logat yang disatukan oleh Sayyidina Utsman bukan bacaannya itu, tapi logat, dialek. Bisa beda kalimatnya, bisa beda hurufnya, bisa beda cara mengatakan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang memiliki keistimewaan beberapa atau banyak keistimewaan, antara lain yang telah kita sebutkan tadi, yaitu sebagai khalifah yang ketiga dan Dzun-Nurain, memiliki 2 cahaya, dan yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu dialek, yaitu dialek Quraisy, kemudian yang menyiapkan peperangan Ghazwat Tabuk, peperangan terakhir dari Rasulullah SAW, itu Sayyidina Utsman yang menyiapkan dengan jumlah persiapan yang sangat besar. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.